Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan perhitungan rasio keuangan dari perusahaan yang saya pilih, yaitu Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF, serta perbandingan perusahaan Indofood dengan dua perusahaan pesaingnya berdasarkan tabel rasio-rasio keuangan. Untuk yang pertama, saya akan membahas perhitungan rasio keuangan dari Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF. EPS atau earning per share itu didapat dari jumlah laba per saham tahun 2019. Caranya dengan menambahkan kuartal 1 hingga kuartal 4. Contohnya, kuartal 1 sama dengan 154 ditambah kuartal 2 136 ditambah kuartal 3 yaitu 112 ditambah kuartal 4 yaitu 157. Hasilnya sama dengan Rp559. Kemudian ada per itu price to earning ratio. Tujuannya untuk mengetahui apakah harga saham perusahaan tersebut murah atau mahal. Caranya itu harga saham per EPS sama dengan Rp6.250 dibagi Rp559 sama dengan 11,18 kali. PBV, price to book value, tujuannya untuk menentukan apakah perusahaan tersebut murah atau mahal. Rumusnya harga saham dibagi book value atau nilai buku, yaitu Rp6.250 dibagi 5.929 sama dengan 1,05 kali. Book value atau nilai buku ini didapat dari total modal dibagi jumlah saham yang beredar, yaitu 52.059.644 juta dibagi 4.780.426.500. Hasilnya 5.929. Selanjutnya, perhitungan ROE atau Return on Equity. Tujuannya untuk menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengalokasikan modalnya. Sebaiknya sih rasio ini di atas 15% dan tumbuh setiap tahunnya. Rumusnya, laba bersih dibagi total modal sama dengan 5.902.729 juta dibagi 52.059.644 juta dikali 100%. Hasilnya sama dengan 11,33%. Kemudian perhitungan DER atau Debt to Equity Ratio. Tujuannya untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut dapat melunasi seluruh utangnya atau tidak. Normalnya, rasio DER ini nilainya tidak melebihi 1 kali atau 100% agar risiko kebangkrutan perusahaan tersebut kecil. Rumusnya, total utang dibagi total modal sama dengan 41.999.671 juta dibagi 52.059.644 juta. Hasilnya 0,80 kali. Dan yang terakhir ada dividen yield. Rumusnya dividen per saham dibagi harga saham, yaitu Rp236 dibagi Rp7.050 dikali 100% sama dengan 3,34%. Selanjutnya saya akan menjelaskan perbandingan perusahaan Indofood dengan perusahaan pesaingnya berdasarkan tabel rasio keuangan. Jadi di dalam tabel tersebut sudah ada 3 perusahaan yang menjadi perbandingan. Perusahaan pertama di kolom warna merah yaitu Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF. Perusahaan kedua di kolom warna orange yaitu Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk atau GOOD. Perusahaan ketiga di kolom warna hijau yaitu Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk atau ULTJ. Ketiga perusahaan ini sama-sama bergerak di sektor industri barang konsumsi. Perbandingan yang pertama yaitu dari harga saham. Untuk harga saham paling rendah itu yaitu dari GOOD sebesar Rp1.170.
Kemudian ada dari ULTJ sebesar Rp1.395 dan terakhir dari INDF sebesar Rp6.250. Perbandingan yang kedua yaitu dari nilai kapitalisasi. Tujuannya untuk mengukur besarnya suatu perusahaan. Jadi, semakin besar nilai kapitalisasinya, maka perusahaan tersebut dapat digolongkan sebagai perusahaan besar. Posisi tertinggi pertama yaitu dari INDF sebesar 54,88 triliun. Tertinggi kedua yaitu dari ULTJ sebesar 16,12 triliun. Yang ketiga dari GUT sebesar 8,63 triliun. Perbandingan ketiga yaitu dari EPS, tujuannya untuk menandakan bahwa perusahaan tersebut dalam kondisi yang baik karena menghasilkan laba yang besar. Posisi tertinggi pertama yaitu dari INDF sebesar Rp559. Kemudian dari GUT sebesar Rp86 dan yang terakhir dari ULTJ sebesar Rp78. Perbandingan yang keempat yaitu dari PER. Dalam PER ini, semakin rendah nilainya, maka akan semakin bagus. Jadi, untuk terendah pertama, posisinya diisi oleh INDF sebesar 11,18 kali. Kemudian dari ULTJ sebesar 14,84 kali. Dan posisi terakhir, yaitu dari GUT sebesar 21,67 kali. Perbandingan yang kelima, yaitu dari PBV. PBV ini sama seperti PER, semakin rendah nilainya maka akan semakin bagus. Jadi, posisi pertama dengan nilai PBV terendah yaitu dari INDF sebesar 1,05, kemudian dari ULTJ sebesar 3,02 kali, dan yang terakhir dari GUT sebesar 3,46 kali. Perbandingan yang keenam yaitu dari ROE. Dalam perbandingan ROE ini, sebaiknya nilainya di atas 15%. Jadi semakin tinggi akan semakin bagus. Untuk posisi pertama dengan nilai tertinggi yaitu dari ULTJ sebesar 20,34%. Selanjutnya dari GUT sebesar 15,90%. Dan yang terakhir dari INDF sebesar 11,33%. Perbandingan yang ketujuh yaitu dari DER. Dalam perbandingan rasio DER, sebaiknya nilainya tidak melebihi 1 kali atau 100%, agar risiko dari kebangkrutan perusahaan tersebut kecil. Jadi, semakin rendah nilainya maka akan semakin bagus. Untuk nilai terendah, yaitu dari ULTJ sebesar 0,17 kali, kemudian di posisi kedua dari INDF sebesar 0,80 kali, dan posisi terakhir dari GUT sebesar 0,92 kali. Dan yang terakhir, perbandingan dari dividen yield. Tujuannya untuk mengetahui persentase pembagian dividen. Jadi semakin tinggi maka akan semakin bagus. Posisi tertinggi dari INDF sebesar 3,34%, kemudian dari GUT sebesar 1,46%, dan posisi terakhir dari ULTJ sebesar 0,86%. Menurut saya, perusahaan yang seharusnya kita pilih untuk investasi seharusnya adalah INDF. Karena jumlah dividen yield yang dibagikan itu besar, kemudian DER-nya tidak sampai 1 kali, walaupun tidak termasuk yang paling rendah, tetapi masih bisa dipertimbangkan, sehingga kita dapat memperoleh keuntungan yang besar tanpa harus memikirkan risiko kebangkrutan dari perusahaan. Perusahaan lain yang dapat kita pertimbangkan yaitu dari ULTJ, karena meskipun dividen yield-nya itu masih lebih besar dari GUT dan INDF, tetapi DER-nya itu termasuk paling kecil dan ROE-nya itu paling tinggi, sehingga dapat kita pertimbangkan. Sementara untuk GUT, meskipun dividen yield-nya itu kedua terbesar, tetapi untuk DER-nya itu yang paling tinggi dan ROE-nya itu berada di tengah-tengah. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.